Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Megasim dengan NIM D10 11 211 032. Pada video ini, saya akan mempraktekkan simulasi pemodelan profil muka air aliran tetap dengan software Hackers 4.0. Sebelumnya, saya telah menginstal aplikasi Hackers 4.0. Saya buka. Kemudian, untuk membuat new project, kita klik pada bagian file. Pilih pilihan new project. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya, kita akan mengatur tempat penyimpanan dari file kita. Saya akan menyimpannya pada tugas Mega pada folder tugas hidrolika. Saya akan menyimpan file dengan judul tugas simulasi Hackers Megasim. Kemudian kita klik OK. The unit system will be set to US customary units. Oke. Kemudian untuk mengaturnya kembali, kita klik pada bagian options. Pada unit system ini, kita ganti dari US customary ke sistem internasional atau metric system. Kita klik OK. Yes. Maka akan terganti ke SI unit. Selanjutnya, kita mulai masuk dalam membuat jaringan. Pertama, kita klik pada bagian ini. Kemudian kita klik pada bagian ripple rates. Kita buat jaringan sungai kita kita klik dari atas ke bawah. Klik double. Kemudian pada bagian river kita beri nama Kapuas. Dan reach dimisalkan dengan Kalbar. Tekan OK, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke cross section. Kita klik cross section. Kita isi data cross section dulu. Kita klik pada bagian option. Kita pilih pilihan add a new cross section. Maka kita input 0. Kenapa 0? Karena pada bagian hilir. Oke. Pada description ini kita tulis batas hilir sungai. Kemudian di sini kita isi profil penampang sungainya. Di sini diisi 0. Di sini pada elevasi 2. Di sini 0. Di sini 0. Di sini 5. Mengapa 5? Karena lebar penampangnya adalah 5 meter.
di sini 0, di sini 5, dan di sini 2. Kemudian pada ini 0, 0, 0. Di sini kita isi 0,025, 0,025, dan di sini kita juga isi 0,025. Kemudian pada left bank kita isi 0. Kemudian pada right band kita isi 5. Karena lebar penampang salurannya adalah 5. Kemudian kita klik apply data. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita membuat ujung penampangnya. Kita klik option. Kita pilih copy cross section. Pada rifle station kita input 1500. Kita klik OK. Kemudian karena subnya 0,025, sehingga kalau dikalikan 1500 meter itu perbedaan selisih dari hulu ke hilir adalah 0,75. Maka pada bagian elevasi ini kita akan tambah 0,75 sesuai dari slope-nya. Maka di sini 2,75, di sini 0,75, di sini 0,75, dan di sini 2,75. Kemudian pada bagian description ini diganti menjadi batas hulu sungai. Dan pada bagian LOB ini kita ganti menjadi 1500. Dan yang di sini tetap. Kemudian kita apply data. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membagi jarak 1500 menjadi beberapa bias seperti contoh VPA sebelumnya. Maka kita harus terlebih dahulu pilih exit cross section editor, kemudian tekan pada pilihan tools, XS interpolation, within a ridge, dan kita akan membagi menjadi 15 bias. Kita input 15, kemudian kita tekan interpolasi. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian dapat kita lihat terdapat data yang kurang tepat. Contohnya seperti ini, 689,999, harusnya ini 690. Dan yang di sini 29,9999 harusnya tepatnya 30. Caranya adalah kita mengklik pada bagian cross section. Kita harus merevisi angkanya secara manual di cross section. Kita klik. Kemudian pada rifle STA kita cari pada bagian ini, kita klik, pilih pilihan option, pilih pilihan rename rifle station. Bintangnya penting, jadi jangan dihilangkan. Oke. Kemudian kita cari lagi. Di sini kita ganti 600. .525 kita ganti rename. Tujuh 105,00 kita jadi 705. Lanjut lagi ke sebelahnya, klik option rename 989,999 jadi 690. Kemudian kita cek lagi di bawahnya apakah ada data yang perlu diganti lagi namanya. Di sini 60,000 jadi 60. 4,99 jadi 45. 29,99 jadi 30. 14,9 jadi 15. Kemudian kita periksa lagi dari bawah ke atas apakah ada yang masih perlu kita ganti. Kalau tidak ada kita exit. Maka akan cantik seperti ini.
Kemudian kita pilih pada bagian file, kita save geometri datanya. Kita beri judul geometri sederhana. Setelah tersimpan dalam folder, kita X. Kemudian di sini telah terlihat pada project itu telah tersimpan, geometri juga sudah. Kemudian kita masuk lagi ke steady flow data. Pada bagian edit, pilih bagian steady flow data, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita isi 10. Kenapa kita isi 10? Karena debitnya adalah 10. Kemudian untuk masuk ke PF1 ini harus berada di sebelah hulu. Dan terjadi bondi batas adalah 1500. Adalah bondi batas. Kemudian kita masuk pada reach boundary condition. Kita klik. Kemudian set boundary for all profile. Ada upstream dan downstream. Kita klik downstream. Pada downstream ini kita isi 2. Klik pada bagian non WS. Di sini kita isi 2. Kemudian kita tekan OK. Oke. Tekan, coba lihat non WS. Non WS-nya 2. Oke, sip. Oke, kemudian kita apply data. Kemudian jangan lupa untuk save. Kita save flow data. Kita beri judul kondisi batas sederhana. Kondisi batas sederhana. Kita penyimpanannya sama dalam folder tugas hidrolika. Kita klik OK. Oke. Setelah tersave, kemudian kita lanjut running. Kita tekan pilihan run steady flow analysis karena aliran yang steady. Ada subcritical. Kemudian kita klik pada bagian file, kita input new plan, kita beri judul hitungan saluran sederhana. Disimpan di folder tugas hidrolika sama dengan yang lain. Oke. Kemudian yang ini kita isi sederhana steady. Aliran sederhana yang steady. Oke. Kemudian setelah semuanya sudah, kita pilih pilihan compute. Baik, semuanya telah terinput dari project plan geometri CD flow dan telah tercompute, maka kita dapat melihat hasilnya. Karena telah beres-beres semuanya,
Kita klik pada bagian view profile. Ini adalah hasil data kita yang telah kita input. Dapat terlihat sebagai berikut. Kemudian terdapat tampilan seperti ini juga, general profile plot. Seperti ini hasilnya. Kemudian rating kurva. Ini adalah tampilan hasilnya, data kita. Dapat terlihat kurva menunjukkan aliran yang steady. Kemudian pada tampilan profil plot ini dapat terlihat ketinggian elevasinya selalu sama. Maksudnya delta elevasinya. Ya, di sini pada pangkalnya yaitu pada bagian hulu dimulai dari 0 memiliki delta adalah 2. Kemudian pada bagian hilir ini dimulai dari titik di sini 0,75. Di sini titiknya 0,75 dan akhiran di sini adalah 2,75. Maka di sini memiliki delta elevasi setinggi 2 juga. Sama pada bagian hulu. Ini menunjukkan sifat aliran yang steady. Maka saluran di sini kesimpulannya adalah aliran yang tetap. Baik, sekian video praktek simulasi pemodelan profil muka air sungai pada aliran steady dengan software HEC-RAS 4.0. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.